Semangat pagi teman-teman semua, dimanapun berada, petani milenial, petani-petani dimanapun berada. Salam semangat, salam sehat selalu teman-teman semua. Oke, bagi yang baru menemukan channel kami, bisa dibantu subnya dulu teman-teman ya. Kita jalan di kebun. Ada dua ini teman-teman ya, ada yang sudah TM, ada yang belum TM. Ada yang sudah panen ini teman-teman ya, ada kurang lebih sekitar separuh yang panen di kebun ini. Ini masih TM pertama ya, kurang lebih 4 tahun, jalan 4 tahun sudah ini masuk di kebun ini. Kita intip, ada yang masak, 1, 2, misalnya ini 3, 4 janjang teman-teman. Ini bisa kita panen minggu depan ya. Oke, ini hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua pemula, khususnya yang baru membuka. Kalau yang sudah pro senior ya, kami bukan mengajari teman-teman, mohon maaf ya. Ini untuk teman-temanku yang masih semangat, yang masih pemula membuka seperti saya juga. Ini juga ada yang masak 1 janjang. Oke, ini TM. Oke, di kebun ini yang ditanam di sini sudah 350 pohon atau 2 hektar lebih ya, hampir 2 hektar setengah lah, 2 hektar setengah ya teman-teman. Yang populasi tanam, hanya saja yang dipanen baru separuhnya, kurang lebih 180 sampai 200 pohon ya. Di belakang ini tidak terawat karena di sini gambut. Artinya suka terendam air, banjir tahunan. Nah, karena kemarin terkendala dengan biaya dan modal, harusnya waktu membuka pertama ini kita berikan parit dulu ya, supaya airnya tidak menggenang, cepat turun ke sungai besar di belakang saya tadi. Nah, ini sudah dilakukan penyemprotan, perintisan. Kita sudah lumayan banyak berkorban. Karena ini sudah dirintis dulu waktu nanam pertama. Nah, ini karena dibiarkan lagi, dirintis lagi. Mungkin sudah 4 kali dalam 1 tahun ini sudah dirintis ini, 3 kali sampai 4 kali. Ini sudah 1 tahunan ini. Yang di belakang ini, jadi penampakannya di belakang ini seperti ini. Masih kecil-kecil ya. Padahal bersamaan dulu teman-teman ditanam. Nah, ini yang sering terendam, buahnya kurang anu ya teman-teman ya. Karena memang tanahnya sering terendam. Itu sudah dirintis sama kemarin. Kita keroyok kemarin, ada 6 orang kita merintis di sini. Slicing dulu, nanti habis slicing baru kita akan semprotan. Kali ini jangan lagi diberi kesempatan. Ini yang besar-besarin akan dibantai, ditumbang ini semua, ini pakai sensor. Jadi kalau kita mau berkorban, harusnya korban sekali aja ya teman-teman ya. Untuk perintisan, sisanya itu kita mainkan racun. Tapi memang begitu. Kalau kita membuka dengan modal yang pas-pasan, atau boleh dikatakan kita bertahap teman-teman, pasti begitu. Tidak pernah 1 kali saya dari membuka kebun, tidak pernah 1 kali merintis ya. Pasti berintis lagi, dirintis lagi. Kalau menurut teorinya harusnya 1 kali merintis aja. Waktu kita membuka pertama kan sudah rintis bersih, habis itu tumbuh kita semprot. Harusnya Anda perlu lagi merintis, harusnya disemprot-semprot terus sudah ini. Apalagi kalau sudah sawit besar seperti ini. Tapi karena kelalaian dan juga faktor modal juga, nah seperti ini teman-teman. Tapi alhamdulillah karena sawit kita sudah ada yang berhasil. Itu salah satu keuntungannya, kita ada yang sudah panen ya, ada yang sudah berhasil 2 hektaran teman-teman ya. Ini ditambah yang di sini juga ada sedikitan, bisa membantu untuk melakukan pembersihan sedikit-sedikit di kebun ini. Jadi bagi petani pemula yang baru membuka, kalau sudah punya 2 hektar, kalau sudah panen, pastinya untuk menambah berikutnya, kalau ada punya lahan lagi, pasti ada dimudahkan sudah ya. Memang awal kita membuka, tentunya kita belum menghasilkan dari kebun, tidak bisa kita harapkan dari hasil kebun ya. Tentu kita memiliki kerjaan yang lain, kerjaan sampingan, supaya nanti dapat merawat kebun-kebun kita yang belum menghasilkan. Begitu sudah berhasil, maka untuk biaya atau dana
bisa terbantukan. Bolehlah kita sedikit-sedikit teman-teman bisa ada bernapas ya. Jangan main-main membuka kebun kelapa sawit TM seperti ini, bay. Luar biasa teman-teman pengorbanan. Semprot rintis itu belum termasuk pupuk. Pupuk di sini hanya berapa kali aja dimasukkan. Ya. Tapi kalau sudah berhasil, sudah menghasilkan seperti ini, enak kita atur sudah. Jadi sawit ini terawat tidak terawat, terpupuk tidak terpupuk, dia tetap besar juga teman-teman. Hanya saja lambat ya. Dan yang perlu kita perhatikan yang lebih utama, terutama pembersihan pohon-pohon di sekitaran pohon seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini enak nih. Sudah tinggal bisa kita ada dana energi tambahan kita untuk penyemprotan berikutnya. Jadi teman-teman ya, ini karena saya sudah kurang lebih berkebun kelapa sawit ini masuk 10 tahun sudah ya. Jadi menurut pengalaman kami, memang ini kelapa sawit TM seperti ini jangan dibiarkan. Kalau ada modal kita paksakan untuk melakukan penyemprotan. Kalau sudah bersih jangan lagi dikasih kendor teman-teman. Karena kalau dikasih kendor kita bisa rugi lagi, merintis lagi, biaya lagi ya. Yang harusnya kita bisa larikan ke pupuk, kita upah lagi. Jadi rencananya nanti ini per 1 hektarnya sudah kami rincikan tadi malam. Kami ceker, jadi per 1 hektarnya ini kita kurang lebih makan racun 5 liter. Dipakai untuk membersihkan ini, racun yang digunakan itu 5 liter. Kemudian tambah-tambah dengan CBA 50 atau setengah liter. Kemudian Starlonnya 250 mili, itu harga 50.000. Dengan upahnya kurang lebih 350 sampai 400.000 teman-teman, menyesuaikan masing-masing lokasi. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam 1 kali penyemprotan per 1 hektarnya itu memakan Rp800.000. Jadi Rp800.000 itu sekali semprot. Jadi kita dalam setahun kita akan 6 kali nyemprot. Supaya tidak perlu lagi kita merintis-rintis seperti ini. Jadi 2 bulan ya teman-teman. 8 kali 6 berarti 4.800.000. Sama upahnya sudah itu, sama racun-racunnya. 4.800.000 teman-teman. Itu sudah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kebun 1 hektar. Untuk semprotnya saja. Kalau seandainya kita ada slashing, ya paling tidak kita cukup 1 kali lah slashing. Taruhlah misalkan 1,5 juta atau sampai 2 juta per 1 hektar kita slashing ya. Lakukan slashing pembersihan, slashing ringan-ringan. Karena bukan lagi membuka dari awal. Artinya kalau ada anak-anakan kayu yang berdiri, kita potong. Jadi 48 tambah dengan 1,5, saya kurang lebih 7 jutaan teman-teman ya. Per 1 hektar untuk biaya perawatan. Kalau untuk pemupukan teman-teman, per 1 hektarnya itu susah ya. Buku saya tinggal. Kita dosisnya itu ada harga-harga pupuk dan sekian teman-teman ya. Itu kalau sawit TM dengan dosis 2 kilo pupuk tunggal itu, kalau hitungan kami itu makan 14 juta teman-teman ya. Tapi itu dosis tinggi. Yang standar capaiannya itu 40 ton ya, 36 sampai 40 ton. Itu dolomit 2 kilo, RP 2 kilo, urea 2 kilo, KCL 5 kilo. Dolomitnya 4 kilo setahun tahun ya. RP 4 kilo. 4 kilo, semuanya 4 kilo terkecuali KCL itu 5 kilo. Itu kurang lebih makan 14 juta teman-teman. Tapi sawit yang besar. Kalau sawit kecil kita ya 1 kilo aja lah. 1 tahun sudah cukup ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Tetap semangat merawat kebun. Nanti kami akan buatkan video rincian pengeluarannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.